warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sahabat TBS yang berbahagia, di video episode 4 kali ini saya akan membahas problema sumur bor yang perlu diantisipasi baik waktu pengeboran maupun proses menunggu air jernih. Sahabat TBS yang baik hati, sebelum saya memulai simulasi, mohon bantuan like, subscribe, dan komen agar channel TJ Berbagi Solusi atau TBS makin berkembang. Sebelum dan sudahnya saya aturkan beribu-ribu terima kasih. Ayo kita mulai pembahasannya dengan melihat gambar di samping. Sahabat TBS yang saya cintai, sebelum saya membahas tentang bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan dalam pemasangan sumur bor ini, alangkah baiknya sekilas saya jelaskan tentang sumur bor itu sendiri dengan melihat sketch samping. Yang pertama, inilah sumur bornya, ya, sumur bornya yang kita gambarkan menggunakan casing 4 inci. Ya. Kemudian pompanya di pompa submersible, ya. Pompa submersible biasanya seperti ini bentuknya, panjang. Yang di atasnya ada pompanya atau impellernya. Ini motor penggeraknya menggunakan motor listrik. Karena motornya ada di bawah, kabelnya itu ada di bawah, ya, dari bawah ini menuju ke PLN. Tapi sini sebenarnya ada lagi box pengaman, kalau terjadi overload dia bisa mematikan motor. Nah, kemudian inilah pipanya, ya, pipanya biasanya dipakai pipa 3/4 atau juga 1 inci bisa remaja. Ini apa? Casing ini kalau pakai submersible ini biasanya panjang ini. Kadang-kadang sampai 80 meter, kadang-kadang sampai kedalaman 100 meter. Makanya gambar ini kita potong supaya nampak pendek gitu. Kemudian ini adalah sumber mata airnya. Lapisan pasir yang lebih biasanya sekitar 2 meteran lapisan ini. Kemudian di pipa dekat pasir ini kita kasih apa? Pori-pori. Ya, untuk air masuk ke casing, kemudian dipompa ke atas, keluar ke sini. Inilah sekilas tentang sketch sumur bor. Lalu bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi kegagalan dalam melaksanakan pengeboran dan pengoperasian. Yang pertama, pada waktu kita menurunkan pompa ini kan bersama-sama dengan pipa discharge-nya yang 3/4 tadi atau 1 inci, itu diikat sekaligus dengan kabelnya. Ya. Pakai apa kabelnya? Pakai kabel tis. Katakanlah 1 join 1, turun lagi, ikat lagi 1 join 1, seterusnya sampai habis, sampai kedalaman yang kita mau. Ya. Kalau kedalamannya sumur ini kurang lebih 80 meter, mungkin pompa ini kita pasanglah di 2/3-nya. Oke, itu antisipasi supaya kabel tadi tidak menggelindot yang akhirnya akan mengganggu operasi pompa pada saat kita mau membongkar pompa. Yang kedua, antisipasi berikutnya, penempatan pompa ini sedapat mungkin paling dalam ada 2/3 dari panjangnya casing ini. Kalau panjang casing ini misalkan 90 meter, maka tempatkanlah pompa ini supaya aman di posisi 60 meter dari permukaan tanah. Kenapa? Karena pada saat dia memompa lumpur, ya, kalau sampai pompa ini macet, maka yang terjadi apa? Lumpur tadi akan turun mengendap. Nah, kalau ini terlalu tinggi, nggak masalah. Tapi kalau terlalu rendah, lumpur tadi bisa membenamkan pompa. Nah, kalau pompa sudah terbenam, sudah otomatis nggak bisa jalan lagi. Bahkan lebih fatal lagi, pompa ini tidak bisa cabut lagi. Artinya hilang. Ya. Kalau hilang, apa yang terjadi? Casing pun hilang. Jadi berapa casing mahal juga harganya, pompa juga mahal, jasanya hilang. Kita terpaksa harus pindah pompa lagi. Baik. Kemudian untuk mengantisipasi berikutnya supaya tidak terjadi kegagalan, pada saat kita memompakan yang pertama kali betul-betul harus diawasi 24 jam.
karena kemungkinan pompa jam itu sangat besar. Ya, jamnya kenapa? Kadang-kadang banyak tatal masuk ke pompa sehingga impelannya macet. Ya, kadang-kadang juga lumpur yang terlalu pekat itu juga menyebabkan macet karena apa? Filternya terisi, nggak bisa lagi air masuk ke dalam. Ya, sehingga apa? Pompanya muter tapi airnya nggak keluar karena tersumbat sini. Jadi saya itu mengantisipasi tentang sumur bor agar tidak terjadi kegagalan. Demikianlah simulasi video episode 4 tentang problema sumur bor yang perlu diantisipasi baik waktu pengeboran maupun proses menunggu air benih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, share, and subscribe yang akan sangat berarti buat kami untuk menambah semangat kami untuk membuat konten yang menarik dan bermanfaat lainnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.